Ada kisah di Sudan, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang ini ya, yang cerita Syekh. Jadi Syekh ini bercerita, dan ini mungkin sebagian kita sudah pernah dengar ya. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian dia berangkat untuk sebuah muktamar. Jadi dia ada muktamar, itu bahasa Arab, artinya konferensi. Ada seorang syekh di Sudan bercerita. Ketika kita majelis, lalu kemudian syekh mengatakan, karena di Amerika, jadi di Amerika itu ada seorang dokter muslim. Seorang dokter ini, dia ada konferensi di daerah bagian tertentu di Amerika, nggak diceritakan, saya lupa di daerah mana. Pokoknya berangkatlah dia dari Washington, ibu kota, ke tempat itu pakai pesawat. Qadarullah, ketika kemudian dia lagi menunggu pesawat, ternyata pesawat yang akan dia naiki itu rusak. Ada partnya yang rusak. Lalu kemudian pihak bandara mengumumkan bahwa pesawat penerbangan dari Washington DC ke, taruhlah misalkan apa gitu, daerah Boston kah atau New York kah atau apalah ya, itu sedang bermasalah, maka delay selama 4 jam. Dokter ini datang menghadap ke pihak bandara, dia mengatakan, saya harus sampai di tempat itu. Dia katakan, kenapa? Karena saya ada konferensi, kamu nggak bisa. Saya konferensi, saya lah pengisi materi. Setelah saya mengisi materi, saya sudah ditunggu dengan jadwal operasi di tempat itu. Maka kamu harus carikan saya cara untuk saya sampai di sana. Apapun itu saya akan bayar. Dokter, spesialis, profesor lagi. Kata pihak bandara, nggak bisa Pak, cuaca juga lagi buruk. Nggak bisa, memaksakan diri nggak bisa. Akhirnya dia keluar dan dia kemudian mengambil sebuah taksi. Dia katakan, kemana? Ke tempat itu. Dia katakan nggak mungkin sampai. Maksimal perjalanan ke sana 2 hari 2 malam, dia katakan. Lalu kemudian dia berhitung jam. Nggak mungkin ini, nggak ada jalan. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Dia menyewa jet pribadi. Berangkatlah dia dengan jet pribadi itu. Dia bayar mahal demi mengejar tugasnya ini. Berangkat jet pribadi, pas di pertengahan jalan cuaca makin buruk, jet pribadinya turun mendarat. Mendadak. Tadinya mau ke suatu tempat, dia turun, tapi paling tidak jaraknya sudah semakin dekat. Tadinya tinggal sekian, jadi tinggal sekian. Akhirnya jarak itu bisa ditempuh dengan mobil. Dia komunikasilah kanan kiri, tiba turun jet pribadi, dia langsung ambil taksi. Cuaca masih buruk, Bapak Ibu sekalian. Dia berangkatlah, ambil mobil, berangkat. Ketika kemudian perjalanan karena cuaca buruk, mobilnya mogok. Ada pilihan, konferensi udah lewat, operasi gak bisa, gak ada. Dia mau ngapain dia kalau dia jauh? Akhirnya untuk kemudian menenangkan diri, dia cari tempat yang bisa dia mampir. Mobil mogok, turun dari mobil, cari tempat. Mana? Ada sebuah gubuk. Gubuk. Dia bawalah alat-alatnya, dia bawalah tas-tasnya, turun. Ketuk-ketuk. Lama, 1 kali, 2 kali, nanti yang ketiga baru kemudian masuk. Dan ini muslim ya, profesor ini muslim. Lalu kemudian dia buka, ketemu dengan orang yang juga kelihatannya keturunan Pakistan seperti itu. Nenek-nenek tapi masuklah. Nenek ini nggak banyak bicara. Come in please. Mereka masuk. Duduk dia lihat itu gubuk. Nggak ada apa-apa. Apa dia bikin nenek sendiri di gubuk ini? Apalagi ini lagi musim salju, Pak. Yang membuat itunya mogok itu ya karena salah satunya salju yang sangat lebat. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Sambil menghangatkan badannya di tungku-tungku kayu-kayu bakar, lalu kemudian nenek itu berdoa di atas sejadahnya. Masuklah di dalam hatinya ini dokter bahwa ini muslimah juga ini. Dia berdoa. Tapi lama doanya, lama Bapak Ibu sekalian. Dia berdoa lama, dia zikir. Habis itu dia ambil lagi teh, dia kasih lagi, please, tea. Kemudian dia kembali lagi ke atas sejadahnya. Dan lama kemudian dia masuk ke dalam sebuah kamar ketika ada suara tangisan anak menangis.
Begitulah, ada suara tangisan. Nenek itu masuk kamar. Dokter ini curiga, kenapa tangisan? Tangisan anak kesakitan. Bukan tangisan anak biasa, ini tangisan anak kesakitan. Nenek keluar, ya, ambil minuman begitu. Lalu dia beranikan bicara, "Nek, siapa yang ada di dalam?" Dia katakan, "Cucu saya." Lalu nenek mengatakan, dia sedang sakit. Orang ini mengatakan, "Sakit apa?" Dia katakan, di dalam ususnya itu terdapat penyakit yang mana kalau dia makan itu dia pencernaannya tidak normal seperti manusia biasa. Jadi akhirnya setiap kali makan kesakitan. Lalu kemudian dokter itu mengatakan, "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit?" Dia katakan, "Saya sudah bawa ke semua puskesmas yang ada di sini. Tidak ada yang mampu. Lalu saya sudah bawa ke rumah sakit terbesar yang ada di daerah sini." Dia katakan, "Lalu apa kata dokter?" Kata dokter, "Operasi ini, kelainan anak ini, itu hanya bisa disembuhkan oleh seorang dokter yang ada di Washington, di ibu kota." Dia sebutlah nama dokter, yang mana dokter itu adalah ini orang. Di mana? Di Washington. Kata dokter di situ, ini harus dirujuk ke ibu kota. Dan di ibu kota itu hanya ada satu dokter yang spesialis sekali masalah seperti ini. Saya lupa penyakit ususnya itu kayak bagaimana lah, lupa lah. Yang penting penyakit di pencernaan. Nggak normal, Pak. Iya, makan itu nggak normal, pencernaannya nggak normal. Karena udah, kalau mau dioperasi pun kami nggak mampu. Ada satu dokter itu disebut namanya oleh nenek. Masuk nenek ke dalam, menangis dokter. Lama ini dokter menangis. Setelah dia menangis, dia bongkar alat-alatnya. Dia bongkar alatnya. Dia siapkan di luar. Lalu kemudian dia ketuk kamarnya itu anak. Lalu dia katakan, "Nek, come in please." Dia katakan, "Kemarilah." Kemarilah nenek. Lalu kemudian dia katakan, dengan bahasa Inggris ya tentunya, dia katakan, "Percayakah kamu? Sayalah dokter yang dimaksud oleh rumah sakit itu." Kata nenek, "Gak mungkin, gak mungkin." Dia katakan, "Bagaimana mungkin kamu? Siapa kamu?" Dia katakan, "Saya profesor ini namanya." Saya lupa namanya. Saya jujur, iya, lupa namanya. Tapi Anda bisa cari kisah ini, banyak sekali diceritakan oleh syekh-syekh dan ustadz-ustadz di mana-mana. Ini menunjukkan kekuatan doa, menunjukkan tidak ada yang mustahil. Dan salah satu amalan rutin nenek itu adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Banyak ini, coba cari. Ustadz Yusron pernah kisahkan ini. Ustadz, banyaklah ustadz-ustadz. Karena mereka juga dengar dari syekh-syekh. Dan saya juga dengar dari syekh. Ini kisah nyata, ikhwan. Lalu kemudian nenek nggak percaya. Sampai dikeluarkan kartu nama. "Ini nama saya." Nenek menangis. Lalu kemudian dia katakan sama nenek, "Nek, tahukah nenek? Gara-gara doa nenek, cuaca berubah. Tadinya saya berangkat, saya tidak pernah menyangka akan turun badai salju. Cuaca baik-baik saja. Sampai tadi malam kami mengatakan bahwa besok saya akan mengisi konferensi jam sekian di sana. Bukan di tempat nenek, di sana, masih jauh, Nek." Lalu dia katakan, "Tahukah, gara-gara nenek, pesawat saya mogok, rusak. Gak jadi berangkat. Saya naik jet pribadi, turun mendadak. Saya naik mobil mogok." Dan seakan Allah ingin mengatakan pada saya, "Wahai dokter, tinggalkan konferensimu, tinggalkan operasimu yang jauh di sana. Ada satu operasi yang kau perlu untuk datang ke sini. Yang tidak perlu seorang nenek ini pergi ke sana karena dia tidak mungkin mampu. Yang tidak perlu anak ini ke sana. Biarlah kamu yang mendatanginya." Menangis nenek, menangis dokter. Dikerjalah itu anak, di situ dikerja, Bapak Ibu sekalian. Ini dokter sudah bawa minimal peralatan-peralatan yang sudah dia punya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dia kerja. Ya. Sebagai permulaan, lalu kemudian diberikan obat-obat, lalu setelah itu baik keadaan, dibawalah ke rumah sakit terdekat dan dikerja di rumah sakit terdekat, dioperasi di rumah sakit terdekat, sembuhlah anak itu. Coba bayangkan. Dikerja di rumah, dikasih obat-obat, setelah selesai menunggu cuaca baik, dibawa oleh dokter itu cepat, ditelepon kanan kiri, datang semua ambulans, berangkat dia, dioperasi segera, sembuh anak itu.
Siapa punya mau Bapak Ibu sekalian? Allah.